Yang paling penting apabila kita berpikir untuk bertahan, kalau kita membayangkan NU ini sebagai satu entitas di tengah entitas-entitas yang lain, kalau kita ingin bertahan tentang entitas NU ini, bahwa entitas NU jangan sampai punah, supaya ke depan tuh 25 tahun lagi itu NU masih ada dan tidak punah, apa yang harus kita pikirkan pertama-tama? Yang paling penting adalah bagaimana kita tidak bisa membayangkan NU 25 tahun yang akan datang ini tanpa membayangkan peradaban dunia 25 tahun yang akan datang. Tanpa membayangkan Indonesia 25 tahun yang akan datang. Tidak bisa, tidak mungkin. Karena kita tidak bisa lagi hidup sendiri. Kita tidak bisa hanya berpikir tentang keinginan-keinginan kita sendiri, kepentingan-kepentingan kita sendiri. Ya. Tapi kita juga harus melihat realitas, ya, kenyataan dari tren lingkungan kita ini, bangsa kita dan juga umat manusia seluruhnya ini akan menuju kemana, itu harus dilihat. Dan kita harus melihat Nahdlatul Ulama sebagai entitas, sebagai satu jamiah, satu kumpulan, ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Kita ini jadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan itu, dari keseluruhan perkembangan bangsa, keseluruhan pertumbuhan peradaban umat manusia itu tidak bisa hendak. Ya. Maka misalnya, insya Allah, ada banyak hal yang sebetulnya merupakan cara berpikir lama kita selama ini, yang mungkin ke depan itu sudah tidak realistis lagi. Ya, misalnya apa? Ini generasi saya, Guru Ta Hamzah dan teman-teman segenerasi saya, siapa saja ini, Mustafa K. Hamzah, ini Pak Amin Said, ini generasi saya. Ya. Kami masih cenderung berpikir misalnya bahwa NU dan Muhammadiyah itu terpisah, bahkan bermusuhan. Ya, misalnya ini. Tapi sekarang mari kita lihat kenyataannya. Itu anak-anak Muhammadiyah itu sekarang berbondong-bondong didorong untuk belajar agama dari tempat-tempat yang sama dan bareng-bareng dengan anak-anak kita. Sama-sama belajar di Azhar, sama-sama belajar di Maroko, sama-sama belajar di tempat-tempat mana di Turki dan lain-lain, dari lembaga-lembaga sebetulnya lembaga-lembaga pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kalau mereka pulang itu nanti ilmunya sama. Dan kalau ngomong agama lagi sudah pakai ilmu yang sama gitu, mau pakai ngomong beda lagi kayak apa gitu, tidak bisa. Ilmunya sudah sama. Sehingga generasi baru ini, generasi Z, ini sebetulnya sudah susah untuk membedakan mana NU, mana Muhammadiyah. Ilmunya sudah sama. Nah, itu juga sebetulnya tren terhadap kelompok-kelompok yang lain. Kita misalnya selama ini mungkin mindset kita bahwa Syiah ini musuh. Ya kan, gitu kan? Syiah ini sesat, musuh, dan sebagainya. Tapi Bapak, saya kemarin sebut juga waktu kesempatan di Semarang atau di Pekalongan, bahwa sekarang dunia ini, karena saya ikut dalam aktivisme internasional itu, ada pasang naik peran dari kelompok-kelompok agama di dalam percaturan internasional. Ya. Dan semuanya ikut serta, semuanya ikut serta. Semua kelompok yang punya konstituensi ini ikut di dalam aktivisme internasional terkait agama-agama itu. Ini Bu Alisa juga salah seorang yang selama ini sangat aktif dalam konteks itu. Semuanya kumpul. Tanya Bu Alisa ini, kalau ada pertemuan agama gimana menghindari Syiah itu loh, gimana? Tidak bisa. Mereka ikut semua. Syiah, Yahudi, Wahabi,
Semuanya ikut Ahmadiyah, semuanya kumpul. Gitu. Dan semuanya mengajak untuk bicara, mari kita bicara masa depan bersama, kan gitu. Jadi kita mau misah-misah orang bagaimana lagi sekarang gitu loh. Dan kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa, misalnya kita tidak usah ikut tidur aja. Tidak bisa juga. Orang akan datang untuk menarik-narik dan mengajak kita. Lebih-lebih karena sekarang kita sudah punya, apa istilahnya itu, leverage, punya, punya katakanlah kehormatan internasional gitu ya, yang tinggi sehingga dunia itu tidak bisa tidak melihat NU sekarang ini. Dunia internasional itu kalau melihat kekuatan agama di Indonesia itu tidak bisa menengok ke arah lain kecuali alamatnya Jalan Rahmat Raya nomor 164 gitu. Gimana lagi gitu. Ketika dunia ini berpikir mana ini kekuatan agama di Indonesia ini, tidak bisa. Dan kita pasti dicari, kita didatangi, ditarik-tarik untuk ikut karena ya kita sudah punya, apalagi kita punya diaspora internasional yang lumayan signifikan juga dan sebagainya, ini tidak bisa. Gitu. Nah, sekali lagi kita harus berpikir tentang masa depan itu dengan melihat NU ini sebagai bagian dari keseluruhan. Ya. Jadi kalau kita bicara NU nanti akan begini, harus begitu. Ya. Akan begini, akan begitu, kita harus lihat dulu tren keseluruhan. Dunia ini 25 tahun ini mau jadi apa? Dan pada sisi mana NU menjadi bagian dari keseluruhan itu yang harus kita bayangkan. Ya. Nah, baru sesudah itu kita berpikir tentang bagaimana NU berusaha ikut memberi pengaruh terhadap arah perjalanan menuju masa depan dunia seluruhnya itu. Bukan cuma NU saja. Kita tidak bisa bicara NU saja sekarang ini. Sekarang kalau kita bicara misalnya soal bagaimana orang NU sendiri punya persepsi terhadap NU coba. Bukan kita yang menentukan, Masya Allah. Bukan kita sendiri yang menentukan bagaimana. Ini banyak pihak dengan berbagai macam kekuatan melalui platform-platform digital ya kan. Dengan buzzing, dengan cyber army dan lain sebagainya. Ini semua orang berusaha membentuk persepsi tentang NU. Citra tentang NU. Sementara kita sendiri sebagai pengurus-pengurus resmi ini, PBNU, PWNU, PCNU, justru sangat terbatas sumber daya dan instrumen kita untuk mengaruhi itu pada saat ini. Ya. Saya misalnya, saya kurang lebih tidak berdaya melihat omongan orang di medsos dan lain-lain tentang saya sendiri, saya tidak berdaya, gimana? Ya. Kemarin ada yang usul seharusnya kita harus masuk dalam pertarungan itu dengan membentuk cyber army dan juga melakukan strategi buzzing pakai buzzer. Waduh lah itu tidak murah. Itu mahal sekali. Saya mendengar dari salah seorang buzzer profesional, ya. Profesional ini ketika mereka punya satu agenda untuk mengangkat satu persepsi tertentu, itu setiap komen ada tarifnya Pak. Satu komen Rp1.500 itu. Ini saya dengar dari buzzer profesional, beneran. Walaupun isi komennya cukup memaki-maki. Jadi kalau
orang punya agenda untuk misalnya mendiskreditkan saya lah katakan ya. Diskreditkan saya. Ini sengaja dia mau mendiskreditkan saya melalui strategi digital itu, buzzing itu semua kalau setiap ada konten menampilkan saya di internet, itu di komen, dan sekali komen 1.500 Pak. Walaupun isinya cuma sekedar memaki, satu kali memaki itu Rp1.500. Itu lewat komen, itu kayak begitu caranya. Ini wah, itu mahal sekali karena dia harus melibatkan semacam apa image ya, citra tentang massa yang banyak yang punya sikap yang sama, dan itu berarti ribuan, ratusan ribu dan seterusnya. Mahal sekali. Ya. Nah, ada salah seorang khatib Suriah itu Habib Lutfi Al-Attas bilang itu orang-orang bisa bikin buzzer itu pakai duit hitam. Duit hitam gimana? Ya itulah duit judol, duit narkoba dan lain-lain itu yang dipakai untuk strategi buzzing. Duit korupsi apa itu untuk strategi buzzing ini. Ya. Nah kita duit kita tidak banyak, ada duit putih. Sayang duit putih kalau dipakai begituan. Mendingan dipakai kawin katanya. Ya sengaja saya cerita karena ada Alisa di sini. Ya kalau duit itu hitam namanya demit dimakan demit. Ya, kalau duit putih sayang. Kita tidak menguasai Pak. Jadi tidak bisa kita membayangkan NU seolah-olah kita sendiri bisa menentukan sendiri tanpa melihat keseluruhan, itu tidak bisa. Ya. Dan kita harus realistis, lihat di sisi mana sebetulnya kita bisa ikut mempengaruhi. Dan dengan cara apa. Ya. Nah sekarang kita melihat bagaimana sebetulnya tren dari realitas global ini juga tidak mudah. Dan tidak banyak yang bisa menangkap dengan komprehensif. Ya. Intelektual paripurna kayak Profesor Rumadi sama Dr. Swaidi apa ini. Ini saja tidak mudah untuk menangkap fenomena ini secara komprehensif. Ini gimana ceritanya dunia ini. Karena sekarang ini kita melihat dunia yang begitu tidak beraturan, yang sangat tidak beraturan. Penuh dengan ketidakmenentuan. Habis ini apa tidak menentu. Sekarang ini orang bingung, ini Amerika sama Rusia gimana, Amerika sama Eropa gimana, Israel sama Amerika gimana. Pak, Israel sama Amerika itu juga tidak sederhana. Ruwet sekali. Tidak karu-karuan. Ruwet sekali kalau buat orang yang memang memperhatikan dengan dalam. Bagaimana Cina, bagaimana Jepang. Mari saya, ya salah satu ilustrasinya yang paling mencolok dan paling kini, ya, paling dekat terjadinya itu ketika Amerika menculik Maduro, presiden Venezuela. Gimana coba bayangkan? Ada satu negara menculik presiden negara lain. Gimana itu ceritanya? Gimana itu? Ya, dan dunia begitu kagetnya sehingga tidak langsung menanggapi loh dunia itu. Tidak langsung menanggapi. Negara-negara lain itu tidak langsung menanggapi. Ada jeda, baru mereka mulai menanggapi. Cina, Rusia, dan lain-lain. Baru mulai menanggapi. Dan sekarang tiba-tiba yang dimainkan adalah soal Greenland. Statement Trump bahwa dia mau menganeksasi Greenland. Dan tiba-tiba Eropa semuanya ngomong soal Greenland. Sehingga Maduro terlupakan. Coba perhatikan itu. Tidak ada orang ngomong Maduro lagi sekarang. Ngomong Greenland.
Iya, yang ingat cuma orang Madura saja. Orang Madura yang ingat sama Maduro ini. Lah ya apa, orang Madura jadi presiden Venezuela, Pak. Nah ini tidak keruan dunia. Saya kira karena kemampanan lama runtuh semua, termasuk gara-gara ini. Dulu itu Israel, terus terang saja, itu mempengaruhi opini dunia tentang Israel melalui pengendalian media-media komunikasi, media massa dan lain-lain. Untuk membatasi mana yang harus diberitakan, mana yang tidak, bagaimana cara pemberitaannya, bagaimana isinya dan lain-lain. Sekarang tidak mungkin lagi orang pegang TikTok, pegang Twitter, pegang ini semua, tidak ada yang bisa mengendalikan. Sehingga kemapanan-kemapanan yang terkait dengan persepsi umum mengenai berbagai hal itu runtuh. Dan orang bisa punya persepsi seperti apa saja dengan model apa saja, di mana saja. Ini ruwet sekali. Nah, harus ada cara untuk bisa melihat tren ini dengan lebih baik, lebih akurat, ya, dan lebih lebih komprehensif. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada diskusi, saya berdiskusi dengan beberapa orang. Sebetulnya diskusi ini tentang lembaga pendidikan. Dalam diskusi itu yang muncul adalah gagasan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan kurikulum lembaga pendidikan, kurikulum yang stabil, yang yang sustainable di dalam lembaga pendidikan. Ini ada yang jadi dosen, jadi ini perguruan tinggi ada enggak? Banyak kan? Ya jadi dosen jadi ini Pak Suedi ini dekan Fakultas Pasca Sarjana Islam Nusantara ini. Coba kurikulum sampean itu sampean bikin sejak kapan? Kapan pertama kali sampean bikin untuk? 2019. 2019 sekarang sudah 2026. Sudah pernah berubah berapa kali? Sisipan-sisipan aja kan. Sekarang yang lain misalnya, ada yang dari Fakultas Ekonomi ada? Ada dosen Fakultas Ekonomi? Wah ini yang repot. Yang banyak SAG semua. Jadi Pak sekarang ya, Fakultas Ekonomi saya tanya nanti, fakultas-fakultas itu ya, kurikulumnya itu dibuat kapan, sejak kapan, dan berapa kali berubah. Tidak banyak yang berubah selama puluhan tahun. Ya, nah padahal dunia ini berubah lebih cepat. Dunia berubah lebih cepat. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2002, sama bikin muktamar pemikiran itu kapan Pak Romadi? Tahun 2023 ya. Saya mengatakan bahwa masa depan ini semakin menekan, karena masa depan sekarang datang lebih cepat kepada kita. Ibarat saya seperti itu. Karena perubahan begitu cepat terjadi sehingga hal-hal baru menjadi gelombang-gelombang baru secara cepat. Ya kita contohkan saja soal teknologi informasi. Teknologi komunikasi, telepon itu, tahun 70-an itu telepon cuma telepon rumah itu aja nggak banyak yang punya, dan sering salah sambung, iya toh, ya nggak? Saya itu pernah telepon rumah itu bunyi, saya yang terima, tiba-tiba dari sana ngomongnya, Om, itu nanti ranknya dikirim nanti sore ya Om, katanya. Sama semennya. Gitu.
Saya tunggu nanti sore itu. Loh, saya tanya sampean nyari siapa? Loh ini kan rumahnya Om Yong yang jualan material katanya. Aduh, padahal ayah saya itu namanya Khalil. Oleh saudara-saudaranya manggilnya itu Mas Ying. Khalil nama kecilnya itu Mas Ying, Le Ying gitu. Karena namanya Khalil. Dia tanya, ini kan rumahnya Om Yong yang jualan material itu toh. Saya bilang, oh enggak, ini rumahnya Om Yeng, jualan spiritual, saya bilang begitu. Karena salah sambung gitu, teleponnya. Itu tahun 70-an, 80-an masih begitu. Iya toh. Tiba-tiba lalu tahun 90-an mulai ada HP. Dari yang segede batu bata itu. Ya. Lalu dengan cepat sekali berkembang, sekarang ini HP 3 bulan udah kedaluarsa. Sudah ada HP baru dengan fitur-fitur baru. Cepat sekali berubah. Tiba-tiba sekarang kita punya mengenal artificial intelligence. Yang berkembang begitu cepat, Masya Allah. Sampai sekarang itu bisa bikin film, orang ngomong seolah-olah benar padahal palsu. Mukanya ditiru, suaranya, cara bicaranya ditiru semua oleh artificial intelligence. Gimana? Dan kita semua telat. Sekarang di seluruh dunia belum ada hukum yang mengatur soal artificial intelligence. Belum ada sama sekali. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, belum ada. Belum tersentuh hukum sama sekali artificial intelligence. Padahal potensinya luar biasa. Ini bagaimana masa depan itu begitu cepat datang ke. Ya. Nah, maka satu hal yang sangat penting. Satu hal yang sangat penting sekarang. Setelah tadi saya katakan yang bahwa kita tidak bisa membayangkan masa depan tanpa membayangkan keseluruhan. Kita tidak bisa membayangkan masa depan NU tanpa membayangkan masa depan dari keseluruhan peradaban ini. Tidak bisa lagi. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena perubahan-perubahan yang begitu cepat ini, ya, maka yang paling penting apabila kita berpikir untuk bertahan, kalau kita membayangkan NU ini sebagai satu entitas di tengah entitas-entitas yang lain, ya kan? Kalau kita ingin bertahan tentang entitas NU ini, bahwa entitas NU jangan sampai punah, supaya ke depan tuh 25 tahun lagi itu NU masih ada dan tidak punah. Apa yang harus kita pikirkan pertama-tama? Yang paling penting adalah bagaimana entitas NU ini mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Ya. Beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Karena kunci dari bertahan atau tidak bertahan itu adalah adaptasi. Dari dulu sepanjang sejarah itu kalau ada makhluk atau entitas atau apapun yang punah itu karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, kemampuan bertahan itu tidak ditentukan oleh kekuatan, tidak ditentukan oleh kepintaran, tidak ditentukan oleh kekayaan dan lain sebagainya, tapi oleh kemampuan beradaptasi. Ya, saya sering menyebut contoh itu binatang-binatang purba seperti dinosaurus dan lain-lain itu punah kok. Apa Tyrannosaurus Rex itu binatang yang paling menakutkan itu punah.
kuat, kejam dan menakutkan, punah. Tapi ada makhluk yang sangat remeh dan menjijikkan sekali, bertahan dari zaman purba sampai sekarang masih ada. Tahu nggak? Apa namanya? Kecoa. Kecoa itu makhluk purba. Masih ada sampai sekarang, tidak punah. Dan bentuknya gitu-gitu aja. Kecoa itu. Karena dia mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan macam apapun. Jadi adaptasi. Nah sekarang kita lihat sejarah peradaban-peradaban. Ada peradaban yang bertahan hanya 100-200 tahun. Ada peradaban bertahan sampai ratusan tahun. Ya. Nusantara aja ini Sriwijaya itu tahan 7 abad, 700 tahun Sriwijaya. Majapahit cuma 200 tahun. Mataram itu tahan cuma sampai 100 tahun kira-kira. Nanti dicek lagi timeline-nya Pak Suhaiti ya. Ini dekan Fakultas Islam Nusantara ini. Ada peradaban yang tahan ribuan tahun. Peradaban Mesir. Sejak zaman sebelum Masehi. Ribuan tahun. Ada peradaban Romawi, Persia dan lain-lain, tapi juga runtuh masing-masing seiring dengan waktu. Nah ini soal bisa bertahan atau tidak bertahan. Maka pertama-tama pertanyaannya adalah, NU ini bisa tahan enggak 25 tahun itu? Di tengah dunia macam begini. Tahan enggak NU? Ya. Nah, supaya kita bisa bertahan, kita harus melakukan apa? Nah Bapak Ibu sekalian saya hormati, ya, saya tidak tahu ya, ini nanti mungkin bisa diteorikan, tolong intelektual paripurna ini, para pemikir besar NU ini, Pak Sumadi, Pak Rumadi, Pak Suhaiti dan lain-lain ini, pikirkan ini. Apa sebetulnya kunci dari kemampuan adaptasi? Kalau kita melihat ini jalan pikiran saya pribadi ini ya, yang setengah goblok ini. Ya, saya sekolah aja DO kok. Tapi kalau saya pikirkan tentang tamsil dari makhluk-makhluk yang punah dan makhluk yang bertahan. Makhluk seperti dinosaurus dan lain-lain begitu besar, kuat dan kompleks strukturnya. Dengan kemampuan yang kompleks. Ya. Tapi toh punah juga. Tapi kecoa itu dia mampu bertahan. Padahal kalau kita lihat struktur biologis dari kecoa itu sederhana, sangat sederhana, tapi efektif untuk bertahan hidup. Sederhana tapi efektif untuk bertahan hidup. Ya. Dan yang paling penting jelas bahwa dia objektif kepada lingkungan. Dia menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi objektif, sederhana, efektif. Nanti ini tolong nanti dipikirkan dan diteorikan ini. Kemampuan untuk beradaptasi itu seperti apa? Kuncinya itu apa? Ya. Nah supaya NU ini mampu beradaptasi, ini harus seperti apa? Yang saya pikirkan adalah bahwa pertama-tama ya kita harus berkonsolidasi dulu. Tidak mungkin kita ini mampu bertahan dengan jati diri kita ini kalau kita tidak berkonsolidasi. Sekarang ini kalau kita tanya pada generasi-generasi baru, sekarang saya dengan Ginanjar ini generasi kelahiran tahun berapa kamu Gin? Tahun kelahiran 84. Persepsi saya tentang NU sama persepsi dia itu sudah beda. Dia membayangkan NU itu apa?
dengan apa bayangan saya tentang NU. Sudah beda. Saya masih ketemu wali-wali, dia tidak tahu ketemu wali mana. Saya itu masih mengalami hidup di bawah asuhan Kiai Ali Maksum. Saya masih bergaul dengan kiai-kiai seperti Kiai Ahmad Syahid, Kiai Baimun Zubair, Kiai Muslim Rifai, Kiai, sekian banyak wali-wali. Saya merasakan betul, saya menyaksikan wilayahnya itu. Saya menyaksikan bukti kewaliannya itu, saya saksikan sendiri dengan mata saya sendiri dan dengan batin saya dalam pergaulan itu. Ginanjar mungkin lebih jarang dia ketemu wali-wali. Sekarang ini saya harus hunting keliling Indonesia untuk cari ini kiai yang wali yang mana gitu. Saya harus hunting hari ini. Nah, pasti ada perbedaan persepsi. NU itu intinya apa sebetulnya? Nah, apalagi ketika NU sekarang berkembang begitu luas. Bayangkan tahun 2025 menurut LSI DNJA itu 27% yang ngaku NU itu. Tapi tahun 2023 sudah 56,9%. Itu 2 kali lipat lebih dalam waktu 18 tahun. Itu tambahannya lebih dari berapa juta itu? Lebih dari 50 juta, 70 juta. Itu orang dari mana yang masuk NU belakangan itu loh? Persepsi mereka tentang NU itu seperti apa? Dulu zaman saya Pak, zaman saya masih remaja kanak-kanak itu tabu ada perempuan nyanyi itu tabu Pak. Naik panggung nyanyi gitu itu tabu. Dulu itu tilawatul Quran perempuan itu aja tahun 70-an 80-an itu masih tidak recommended baca Quran perempuan. Ya. Kemudian udah kita yang lain lah. Soal pengajian. Dulu itu kalau ada pengajian umum itu yang ceramah ya kiai beneran. Kalau ndak alim beneran ndak berani ceramah dulu itu. Ndak berani. Kenapa? Karena hadirin yang mengikuti pengajian itu ya santri beneran. Santri yang ngaji beneran. Kalau ndak santri ndak ikut. Ndak ada dulu itu pengajian ribuan orang itu nggak ada penjual es teh misalnya itu ndak ada. Tuh. Orang jual es teh keliling itu ndak ada. Dulu itu ndak ada. Dan kiainya bicara ilmu. Benar-benar bicara ilmu ya sambil guyon-guyon tapi isinya ilmu beneran. Nah tapi sekarang platform ini berkembang begitu luas. Dan banyak orang kemudian merasa menjadi NU hanya karena aktif di dalam mengikuti berbagai macam pengajian-pengajian itu yang isinya udah wallahu a'lam. Nah bahkan sekarang kalau kita bicara soal core NU adalah pesantren, pesantren adalah kealiman dalam hal syariat. Ya. Sekarang ini bahkan misalnya sudah muncul penceramah-penceramah yang sudah lawalah sudah. Pokoknya asal pinter pidato aja. Kadang-kadang bawa musik untuk lebih menarik perhatian, katanya demi syiar. Ya, sementara yang isi ceramahnya yang terkait dengan ilmu itu mungkin minimal. Nah, tapi sekarang ada fenomena, ada penceramah yang sebetulnya dia merupakan bagian dari inti pesantren. Memang alim beneran ini. Penceramah yang alim saya tahu, saya perhatikan satu persatu. Tapi penceramah yang alim ini tiba-tiba naik panggung dengan membawa musik, membawa DJ. Ya, dengan pertunjukan besar seperti itu. Itulah. Ini kan menunjukkan bahwa ini sudah ada
pergeseran gimana ini ya? Mana yang masih kita anggap sebagai jati diri NU dan mana yang tidak? Mana yang perhiasan? Nah ini makin kabur semuanya. Nah kita harus tentukan terlebih dahulu pertama-tama sekarang dari mana kita konsolidasikan jati diri di tengah-tengah keadaan yang begitu luas ini. Saya mohon maaf ini saya bicara mungkin panjang ya. Karena memang kebutuhannya luar biasa ini. Ya. Kebutuhannya luar biasa. Nah kalau hari ini saja sudah seperti itu, ke depan nanti bagaimana? Kalau makin lama makin nggak jelas mana yang NU, mana yang tidak NU. Itu terus NU itu apa arti keberadaannya? Ini harus kita pahami pertama-tama. Jadi inti jati diri kita ini apa dan apa yang harus kita lakukan untuk beradaptasi di tengah-tengah perubahan ini. Nah sementara ini tesis saya adalah bahwa konsolidasi itu dimulai dari struktur. Karena kultur itu sudah begitu luasnya sampai separuh Indonesia tadi. Susah kalau kita mengadres konsolidasi kultur sekaligus. Maka yang pertama-tama dilakukan adalah konsolidasi struktur. Ini yang selama ini kita lakukan, Bapak bisa rasakan kan. Bahwa kita melakukan konsolidasi struktur, ya, dengan perbaikan tata kelola, kaderisasi dan lain sebagainya. Ini konsolidasi struktur. Strukturnya dikonsolidasikan dulu. Itu cara berpikir saya. Nah validitasnya nanti biar diuji oleh sejarah, ya, termasuk yang terjadi hari-hari ini kan ujian ini. Valid enggak ini? Ya. Tesis tentang konsolidasi struktur ini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut konsolidasi struktur itu seperti apa. Ya. Nah, tapi yang jelas bahwa tidak mungkin kita mampu mengembangkan kemampuan beradaptasi kalau kita sendiri tidak solid, tidak terkonsolidasi. Kalau kita sendiri itu tidak bisa mengidentifikasi, tidak bisa menengarai mana yang masih NU, mana yang bukan NU. Itu NU yang bertahan itu NU yang mana? Kan gitu. Yang harus bertahan, beradaptasi supaya bertahan, itu NU yang cap apa gitu. Itu kan harus jelas dulu. Gitu loh. Nah ini yang kita konsolidasikan melalui struktur ini. Gitu. Nah, maka pertama-tama kita harus bangun struktur ini menjadi satu entitas yang koheren. Saya bolak-balik ngomong koheren sejak awal. Koheren itu tamasuk, koheren. Saling tersambung satu sama lain dengan kokoh, koheren. Sehingga satu sama lain ini terkoordinasi yang dilakukan itu. Itu Pak Ridwan bikin apa, saya tahu, Pak Hamzah tahu, Adrian Nota tahu, Bu Montopua tahu. Sehingga masing-masing lalu bisa berpikir kalau Ridwan bikin begitu, saya bikin apa? Supaya ini jadi teratur gerakannya ini. Ya, kalau Polewali Mandar melakukan sesuatu, ya Makassar tahu apa yang dilakukan Polewali ini. Sehingga lalu bisa merespon dengan koheren. Ini yang kita inginkan, koheren.
Kalau enggak begitu, ya enggak ada strategi. Kalau enggak bisa begitu, enggak ada strategi. Nah, pertama-tama koheren. Nah, untuk bisa menjadi koheren, ini harus ada prinsip-prinsip dan norma-norma bersama yang ditaati bersama, yang jelas, yang objektif dan transparan. Ya, supaya ukuran-ukurannya itu jelas. Ini memang abstrak semua, tapi kalau mau jelaskan detailnya dengan konkret, ya bisa ini kuliah S3 ini. Bisa bertahun-tahun kita ngomong begini. Ya, kalau Pak Ridwan membuat manuver A, Guru Hamzah ini bisa menanggapi dengan baik kalau prinsipnya sama. Kalau Ridwan begitu saya harus begini dong, karena prinsipnya begini. Karena normanya begini, karena strateginya begini, gitu loh. Harus sama-sama tahu ini. Apalagi PBNU bikin begini, maka ke bawah harus begini. Gitu loh. Jadi harus ada prinsip dan norma-norma yang prinsip-prinsip dan norma-norma yang objektif dan terbuka. Objektif dan terbuka. Ini strateginya kompleks, Pak. Strateginya kompleks. Terkait dengan pembenahan dari aturan-aturan mengenai prinsip dan norma itu sampai dengan penyiapan para pelakunya supaya mengikuti prinsip-prinsip dan norma-norma itu dan kemudian menyediakan platform atau wahana untuk bisa menjalankan peran itu. Ini kompleks sekali. Ini yang kita pikirkan sejak awal, makanya kita lakukan misalnya pembenahan peraturan-peraturan perkumpulan. Ya kan? Peraturan perkumpulan, supaya semuanya detail, objektif, bisa diukur. Orang tahu kalau begini boleh, kalau begini nggak boleh, dan seterusnya. Sekarang kita punya 23 peraturan perkumpulan. Kita buat sistem kaderisasi pelatihan kader berjenjang. Lalu yang paling, saya kira paling menentukan dalam hal ini adalah kita bikin platform digital untuk semua ini. Platform digital itu, Pak, itu adalah platform yang dia berjalan berdasarkan algoritma yang sudah ditanam sejak awal, mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu platform digital. Maka kalau sudah pakai platform digital, masuk dalam sistem digital, itu tidak bisa diakal-akali semau-maunya. Di situ dengan sendirinya berlaku prinsip objektif dan transparan. Tidak bisa diakali. Ya. Di otak-atik begini-begitu tidak bisa. Ya. Dulu itu saya ini jadi PBNU ini sudah periode ketiga sebetulnya. Sebelumnya saya jadi Katib satu periode, lalu jadi Katib Am satu periode. Sekarang Ketua Umum hampir satu periode. Ya. Sebelumnya, Pak, sebelum tahun 2021-2022, Pak, Guruta tahun berapa jadi Ketua PW Guruta? Mulai tahun berapa? Sudah 2 periode. Periode yang pertama kapan, Guruta? 2018 ya. Guruta Hamzah ini tahun 18 sudah jadi Ketua PW. Guruta coba perhatikan, ingat-ingat. Sebelum tahun 2022 itu, banyak SK-SK, PC, PW tidak keluar sekian lama, nggak ada orang protes. Nggak ada orang protes kan, nggak ada yang protes. Nanti aja kalau sudah dekat-dekat konferensi atau dekat-dekat muktamar, iya enggak? Iya kan? Baru giliran nyanggung ke PBNU minta SK. Nego untuk bikin
SK. Bikin komitmen, sudah pokoknya 100% saya ikut. Para keluar SK. Begitu apa enggak? Kan gitu toh. Gitu sebelumnya itu. Enggak ada. Selama tertahan itu enggak ada yang protes. Tapi sekarang hari ini baru terlambat 2 minggu, 3 minggu udah teriak-teriak semua. Cabang-cabang. Iya toh? Apalagi kalau sudah setahun nggak teriak ini justru mencurigakan. Karena sekarang orang kesadaran tentang hak Adrian Nota itu udah kelimpungan setengah mati sebetulnya dia. Iya toh, kalau dulu tenang-tenang aja kalau belum dekat-dekat butuh. Iya Kak. Sekarang apa sekarang itu? Sekarang tiba-tiba sampai dituntut untuk bikin PDPKPN. Kalau enggak ada SK gimana caranya bikin PDPKPN? Dituntut bikin BMKNU. Dituntut untuk menjalankan program ini itu. Dituntut untuk kerjasama dengan pemerintah. Kalau enggak ada SK enggak bisa berbuat apa-apa. Kan begitu sekarang. Enggak bisa buka rekening di bank. Ya toh, ini semua adalah hasil dari konsolidasi dan terutama karena semuanya kita kelola melalui platform digital yang menjamin objektivitas dan transparansi. Sekarang orang tidak bisa ngelak, siapa yang nahan tanda tangan itu kelihatan semua di dikdaya Pak. Tidak bisa mengelak. Ada lognya semua itu. Semua ada lognya, jenjangnya itu kelihatan semua. Gitu. Nah, kenapa? Karena platform digital itu memang tobiahnya adalah objektif dan transparan. Gitu loh. Semuanya dilangsungkan secara objektif. Kalau udah memenuhi syarat ya sudah, kalau enggak ya enggak. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah, itu objektif. Dan transparan, semua orang bisa tahu, bisa ngecek. Gitu. Ini pilihan yang satu-satunya Pak. Kenapa? Tanpa begini mana mungkin bisa berkonsolidasi dengan baik. Tidak bisa berkonsolidasi kalau tidak ada prinsip yang dipakai bersama. Tidak mungkin bisa koheren. Sekali di satu elemen main-main semaunya sendiri, yang lain juga semau-maunya sendiri. Begitu saya bertindak semau saya sendiri, itu Adrian Nota udah lebih kuat lagi dia. Lebih lincah lagi pasti. Yang lain-lain. Karena itu kalau tidak objektif dan transparan. Maka harus objektif dan transparan supaya semuanya merasa ikut bisa menjadi bagian dari strategi bersama ini. Ya, maka platform digital itu kunci supaya objektif dan transparan dan harus dijaga integritasnya supaya tidak bisa dimain-mainkan. Ya. Supaya tidak bisa diselewengkan, tidak boleh. Harus tetap objektif dan transparan. Ya. Nah, intinya adalah konsolidasi. Ya. Nah, kenapa kita butuh konsolidasi? Karena kita harus koheren. Kenapa kita harus koheren? Karena kita butuh strategi adaptasi terhadap perubahan. Ada perubahan begini, strategi kita untuk beradaptasi dengan perubahan ini seperti apa? Supaya jati diri kita tidak ikut hilang.